So that relates seperti itu kan. Itu menjadi sebuah influential, bukan unique selling point, tapi itu menjadi sebuah brand story yang sangat kuat banget karena kita punya relate dan kita mau teridentifikasikan. Hello Dozers, balik lagi sama kita di Doze Creative Channel. Dan hari ini aku happy banget karena akhirnya kita podcast level up with Komario lagi. Oh, thank you, Ca. Karena setelah sekian lama kan udah lama ya kita nggak take konten Lumayan. level up Cuma with berdua doang Komario. ya, biasa Iya. rame. Kok, udah nonton Spider-Man belum? Udah dong. Udah, ya? Udah dong, ngantri semua studio sampai. Bagus banget. Kalau menurut gue sih bagus. Bagus banget ya. Bagus Gue belum banget. nonton lagi. Nah, Cuman gue banyak yang mau gue tanyain nih soal apa nih? Spider-Man. What do you want to know? Oke nih kok, kalau misalkan Spider-Man itu sebuah brand, Mm-mm. yang menjadi brand identity-nya itu apa? Kalau dari sisi gua ya, Yes. pandangannya, Spider-Man itu sebenarnya yang benar melekat itu adalah ceritanya. Ceritanya. Cerita yang menjadi sebuah fenomena terhadap identitasnya. Oke, So Spider-Man wins because of the brand story-nya, berarti ini tentang storytelling. storytelling. Emang apa yang bikin storytelling Spider-Man itu sebegitu melekatnya ke orang-orang, sebegitu orang-orang tuh apa ya, kayak mendapatkan trust ke Spider-Man? Gini, Caca tahu nggak cerita Spider-Man? Cikal bakalnya superhero tuh dimulai dari kapan sih? Do you know? Superhero in general, berarti In semua general. superhero. Waduh, udah lama banget lah kok. Sebenarnya kalau dibilang lama-lama superhero banget, nggak lama-lama banget sih. Baru sekitar 2-3 generasi. udah 3 generasi. Iya. Ya. Jadi gini, kalau misalkan kita ngomong balik lagi tentang superhero itu sebenarnya lahir tuh banyakan tuh di tahun 50-an. Oke. Jadi di 1950-an. Setelah Perang Dunia, yang kita tahu ya, pasti ada Perang Dunia Kedua, yaitu adalah 1945 yang semuanya boleh bilang ya selesai dan merdeka. Itu adalah the end of World War. Oke. Nah, di situ dunia itu menderita ke dalam kemiskinan. Oke. Jadi disitulah era-era namanya, Superhero. di mana mereka merindukan ada pahlawan di dalam hidupnya. Ini nggak cuma hanya di Eropa, di Amerika, di Asia juga sama. Contoh, Doraemon, Astro Boy, Ultraman, itu yang di Asia tuh. Dan masih banyak lagi, ya misalkan kayak Dragon Ball, yang lain-lain ya. Itu sebenarnya penciptaan tuh setelah Perang Dunia. Setelah Perang Dunia itu, dunia ini tuh dijatuh di mana tuh banyak permukaan dunia itu menjadi miskin ya karena kan perang kan banyak yang hancur. Di tahun-tahun setelah Perang Dunia itu banyak yang merasakan restorasi. Oke. Restorasi terhadap di mana kok hidup tuh begini banget. Dan saya perlu ada sebuah sosok pahlawan. Nah, di situ dimulai diciptakan. Dan memang kalau di awal-awal tuh ada dua kubu yang cukup besar ya, yaitu adalah namanya Marvel, right? Marvel Studios sama DC. Ya. But do you know, tadi kan kamu bahas Spider-Man. Spider-Man tuh dulu dari kubunya DC. Oh, DC ya? Bukannya dari dulu Marvel ya? Bukan dari Marvel, dari kubunya DC. Jadi beda nih ceritanya. Jadi kalau misalnya lu mau tarik balik lagi, di mana lahir cikal bakalnya superhero adalah dari sini. Dan kenapa sih diciptakan superhero seperti itu? Karena mereka tuh merasakan di dalam hidupnya tuh mesti ada sebuah pahlawan. Jadi mereka tuh suka diiming-imingkan, dibuat cerita bahwanya adalah you can also be a superhero yourself. Kenapa bikin Spider-Man itu bisa relate? Because Spider-Man itu bukan seperti kayak Batman. Which is kalau Batman ceritanya dia orang Orang-orang kaya, ya. ya dia punya gadget-gadget yang fun, ya kan? Dia Background-nya melawan, emang udah sempurna banget lah kalau benar, melawan justice. Nah, Batman itu dunia Batman. Superman berbeda lagi kan. Superman kan ceritanya dia kan lahir di luar angkasa ya. Ya kan, apa di luar lah ya, di luar planet lain sehingga dia di fugitifkan ya. Ya tiba-tiba dia di bumi lah ya seperti itu kan. Dia di bumi dan ternyata dia punya superpower. Spider-Man ini berbeda. Kenapa banyak orang tuh suka sama Spider-Man? Identitas Spider-Man itu, kalau kita ngomong tentang identitas Kak Ca, itu bukan karena logo, bukan karena uniform, bukan cuma karena visualnya aja. Spider-Man itu disukain banyak orang karena mereka relate dengan Spider-Man itu adalah manusia juga. Dia punya kelemahannya.
Spider-Man bayar sewa, ya kan? Dia anak yang kuliahan, drop out juga, dan yang lain-lain. Sehingga ketika penonton itu bisa merelate sebuah namanya karakter sentrik terhadap, oh iya ya, dia juga seperti itu ya. Kayaknya juga relate deh. Hidup gue juga seperti ini nih, gitu kan. Kayak istilahnya Spider-Man itu menunjukkan sisi vulnerable-nya, Mm-mm. sisi ketidaksempurnaannya. Jadi itu yang bikin orang-orang lebih relate kan. Kalau Benar, bisa misalnya relate. kayak Batman tuh kayak terlalu sempurna background-nya. Eh, Superman juga kayak nggak masuk akal ya lahir di luar angkasa ya nggak sih? Benar, benar. Sedangkan Spider-Man itu bener-bener kayak kehidupan kita gitu. Iya nggak Benar. sih? Soalnya kalau Spider-Man itu memang kalau kita lihat tuh memang dia ciptakan kota-kota asli juga. Mm-mm. New York, the neighborhood, Spider-Man, right? Mereka relate gitu kan. Misalkan dengan kota, bayangin kalau misalnya Spider-Man Jakarta nggak bisa nge-swing kan. Iya Kan iya nggak ada iya. gedung-gedung ya. Seperti itu loh. Jadi yang bikin storytelling Spider-Man ini melekat ke orang-orang tuh Mm. karena relatable itu tadi ya. Yes. Kita kan kalau mau ngajak orang kan cerita dulu gitu. People don't fall in love with just the logo atau with just the uniform atau with just the costume ya. We wear costume is because we relate to the identity. Lu nggak akan pakai jaket Harley Davidson kalau lu nggak melekat cerita Harley Davidson. You see what I mean? Oke. Itulah pengaruhnya brand terhadap psikologi ya. Kita masukin ini semua psikologinya. Oke. Nah, kalau misalkan di Spider-Man itu kan ada kalimat ini kalau Koko tahu ya, kalimat Oh, terkenal terkenalnya banget. itu with great power Comes with great comes great responsibility. responsibility. Benar. Dan itu melekat banget ke orang-orang. Dan itu bisa kita implementasikan ke kehidupan nyata kita gitu. Benar. Dan itu dia, it relates, punya moral, kata-kata itu brilliant banget kan? Bagus gak sih? Is a kata-kata billion dollar words itu. Tagline, bukan tagline ya, kita ngomong adalah kata moral pembangunan motivasi yang luar biasa. Biasanya kalau misalnya kita ngomong tentang Spider-Man itu dia lah. Maksudnya kita relate anak muda yang biasa-biasa aja, Ya. yang namanya yang bukannya sempurna, banyak kelemahannya, juga bisa kehilangan teman, juga bisa lihat temennya meninggal ya kan? So it relates, it's like human. It relates to kita punya ya semua orang masalah kita pasti punya masalah. Iya, iya, Kita nggak iya. sempurna. Tapi kalau misalkan Spider-Man ini merupakan sebuah bisnis ya kok, menurut Koko USP atau unique selling point-nya apa? Kalau menurut gue Spider-Man tuh bukan USP ya. Tapi Tapi, Spider-Man adalah bagaimana dia tuh bisa menjadi influential. It's not about uniqueness. Kalau kita ngomong tentang USP itu kan uniqueness kan, unique yes. selling proposition. I think Batman juga unik. I think Superman juga unik. I think juga kalau misalnya di Marvel movie juga ya kita ngomong Hulk, kita ngomong Iron Man, everybody's unique. So Oke. I cannot say there is a uniqueness or perbedaan yang menonjol. Tapi kalau menurut gua adalah psychologically Spider-Man itu sangat bisa merelate everything with primary. Primary maksudnya? Primary. Kalau lu lihat ya, cerita dia tuh very primary. Right? The local apa namanya neighborhood Spider-Man yang relate the primary-nya adalah punya kota yang beneran ada, New York, right? Dan juga eh, apapun yang dia lakukan itu bukannya tidak terjangkau yang seperti kayak orang biasanya, ya kan? Which is psychologically itu relate to a lot of people, right? A lot to you, to me, to even ya people like Tama juga mau jadi Spider-Man kan? Seperti itu. So that relates seperti itu kan. Nah, itu menjadi sebuah influential bukan unique selling point, tapi itu menjadi sebuah brand story yang sangat kuat banget karena kita punya relate dan kita mau teridentifikasikan dengan si Spider-Man itu. Jadi so, anak-anak kan jadi suka ya, gitu kan. Jadi suka dengan karakternya. Oke. Oke. Nah, kalau kayak Spider-Man itu kan aktornya ganti-ganti ya kok. Mm-mm. Menurut Koko, setelah aktornya ganti-ganti, tapi dia bisa mempertahankan kesuksesannya, Mm. itu gimana? Kok bisa? Karena aku mikirnya kok contoh, misalkan Mm-mm. Harry Potter. Mm. Harry Potter, contoh si Harry Potternya diganti nih, udah bukan si Daniel Radcliffe. Mm-mm. Menurut aku kayaknya nggak bisa sesukses itu deh kalau misalkan ganti. Atau apalagi deh series lain yang udah melekat banget di kita, terus aktornya diganti. Itu kan pasti feel-nya beda. Nah, Eh, tapi kalau Spider-Man ini kan udah ganti berapa kali ya kok?
Tapi tetap aja sukses terus gitu. Gini, kalau kita ngomong tentang Spider-Man itu sebenarnya salah satu yang contoh yang bagus ya. But I really like not only just Spider-Man, I really like the universe di dalam Marvel-nya. Gitu kan. Oke. Kalau menurut gue tuh secara sang penulis, pencipta Marvel itu Stan Lee itu sangat luar biasa sih. I think yang sebenarnya yang bikin Marvel itu menarik adalah sebenarnya adalah ceritanya, bukan aktornya. Aktor is just one of that faktor ya, mukanya. Contoh kalau lu ngomong tentang aktor, James Bond, aktornya berbeda-beda. Berapa Bener banyak James sih. Bond, right? Tapi kalau kayak gimana ya kok ngomongnya? Kayak Harry Potter deh. Kalau misalnya Harry Potter ganti aktor, menurut Koko bisa sama nggak suksesnya? Kalau menurut saya sih bisa aja. Yang orang beli itu bukan aktor, yang orang beli kan ceritanya. Tapi kan kayak udah melekat gitu, ngerti Of gak sih? course, of course. Itu memang itu yes and no-nya. Tapi kalau dari sisi saya sih, kalau dari sisi saya, pinternya Spider-Man, biarpun different aktor, itu ceritanya berbeda loh. If you Benar. know this, because dan dia kan sempat menyambungkan kalau nggak salah Spider-Man keberapa ya, dia menyambungkan kan dengan 3 timeline Spider-Man yang berbeda, Peter Parker yang berbeda, akhirnya dia ada 3 Spider-Man. Jujur aja, itu nggak ada tuh pas gua kecil tuh nggak ada. Kayaknya itu memang story-story yang diciptakan yang ya mungkin gua yang ketinggalan ya. Setahu gue ya itu belum ada tuh cerita-cerita di yang cerita Spider-Man yang lama. Tapi menarik nggak? Jadi menarik. Manusia itu penuh banyak kepenasaran. Kayak kamu tahu nggak? Spider-Man kemarin nih yang A Brand New Day itu sampai dibahas loh. Karena ada berapa orang yang mungkin nggak ngikuti Spider-Man, ada yang bikin podcast tentang kok tiba-tiba ada namanya kubu damage control. Itu di mana ya? Kok tiba-tiba kok ada dunia ini, kok tiba-tiba ada dunia itu? Tapi kalau kamu tahu kenapa orang kita selalu mau nontonnya, biarpun nanti aktor yang berbeda, adalah ceritanya, alur ceritanya. Hmm, Kalau ngomong tentang aktor, kamu tahu aktornya Fantastic Four ya, yang Api, iya tapi lupa lagi. that's the same actor Heeh. sama yang main Captain America. Do you watch that? Ketika yang ada satu versi tuh yang Deadpool, ingat gak yang Deadpool sama Wolverine? Kan jadi lucu. Oh, ini Captain America apa ternyata dia Flame Boy. Right? Akhirnya Flame Boy kan dimatiin ya di situ ya. Di ceritanya. Right? So sebenarnya for me actor yes play a role. Tapi what makes the actor it becomes just an actor is because story-nya itu yang lebih penting. Hmm, Sekarang gue relate lagi sama lo. Yang mendirikan Apple adalah Steve Jobs. ya. Right? Apakah kemarin si Tim Cook nggak berhasil menjadi peran, boleh bilang face of Apple-nya? Nah sekarang kan Apple kan si Tim Cook juga udah resign ya, sudah turun panggung. Yang naik sekarang Chris Turner. Do you think orang akan mengkurang beli Apple? Enggak sih. Ya udah, the same thing. So it's not about who is gonna act about it, tapi it's the story. Sampai sekarang aja I think James Bond 007 maupun Daniel Craig kayak maupun siapa yang main, gue juga nggak inget ya ada Pierce Iya. Brosnan lah segala macam. Ganti-ganti. It's still James Bond. Seperti itu loh. Malah kemarin ada yang hujat Kenapa hujatnya? karena di James Bond yang satu versi nih kemarin yang mana ya? Itu yang mau dimain itu adalah aktornya orang hitam. Oke. Itu banyak dihujat. Menurut Koko kenapa itu dihujat? Karena dia bilang katanya there's no black spy. Soalnya emang kalau identitinya James Bond kan emang dia kan universal spy yang ya banyak kan kulit putih ya. Semua selama ini. Ketika kalau jadi yang aktornya yang kulit hitam, yang which is yang ya kemarin kalau nggak salah siapa yang mau dinaik ya, gue lupa namanya. Ada aktornya lah. Oh, ganteng bukan nggak ganteng, terkenal. Bukan Denzel Washington, gue lupa satu lagi. So, tapi banyak yang hitam. Kalau misalkan dia menjadi spy di Eropa, kebanyakan orang-orangnya orang kulit putih atau enggak di Ireland, orang kulit putih, they will easily spot who is James Bond katanya. There you go. Cen, there you go. Jadi istilahnya James Bond akan capek banget sih lari dari Bener-bener. kedoknya ya, dari disguise-nya gitu. Kalau menurut gue sih I think pengaruhnya sangat sedikit. Oh gitu ya. Nah, kalau misalkan pengaruhnya sangat sedikit. Tapi kalau lu tahu, kita ngomong di luar dari Spider-Man. Lu tahu misalkan kemarin yang untuk Mermaid
Ya. Kan aktornya berubah tuh, memang dia jadi ya kayak Hispanic gitu ya, atau ya kulitnya bukan kulit yang orang putih. Memang itu memang ada judgement-nya Iya benar. seperti itu loh. Cuma kalau menurut gua tuh seberapa banyaknya eh, yang namanya di renew ya movie ya, Cak. I think people buy the story, not the actor only, not the actor only ya. Nontonnya bukan karena aktornya. Actor is a like bumbu, it's a topping yang bikin itu lebih bagus. On cloud, yang lain-lain. So, are you calling them villain? No, it's called preferences. Brand is a preference what suits your identity. Jadi kalau misalnya kalau menurut saya Spider-Man itu sangat pinter banget